Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang quality manual versi ISO 9001-2015. Yang nampak di sini adalah biasa di dalam manual itu akan selalu ada logo di sini ya. Sini PT Airing, ini nama quality manualnya. Terus kemudian ini nomor quality manual revision 0, issuance date. Untuk sementara ini kita taruh 1 Maret 2025. Ini sangat penting adalah revision history, sejarah perbaikan atau revisi dari manual ini. Jadi di sini ada revision, ini approval. Revision itu terdiri dari nomor revisi untuk melihat berapa kali dia sudah direvisi, tanggalnya kapan, halaman berapa halaman, change-nya seperti apa. Siapa yang menyetujui revisi ini, title-nya apa, signature-nya seperti apa. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu table of content. Dari table of content kita bisa membayangkan isinya bakal seperti apa. Ini yang pertama adalah cover otomatis, halaman paling depan. Terus kemudian distribution sheet yang tadi sudah kita bahas. Revision history tadi juga sudah kita bahas. Table of content ya yang sekarang kita lihat ini. Ini ada beberapa bab. Yang bab pertama adalah descriptions of company organization. Ini gambaran umum tentang company yang terdiri dari introduction, pengenalan, purpose, tujuan dari quality manual ini dibuat atau tujuan dari dokumen ini dibuat. Kemudian ada reference dari quality manual itu apa. Terus kemudian terms and definition ini perlu dijabarkan karena di dalam manual ini akan muncul beberapa terms and definition. Terus kemudian 1.5 exceptional clause. Kalau di dalam manual ini ada klausul yang nggak kita pakai, kita sebutkan. Chapter 2, company organization. Yang pertama adalah company profile. Terus kemudian organization structure, struktur organisasi, ada organigram di situ. Terus kemudian di bawahnya dijelaskan responsibility and authority, wewenang atau tanggung jawab dan wewenang dari orang-orang yang disebutkan di dalam struktur organisasi. Kemudian chapter 3 atau bab 3 organization policy. Organization ini punya policy dan komitmen, juga quality policy. Ini sebagai secara makro apa yang kita ucapkan di sini harus diimplementasikan. Berikutnya adalah chapter 4, implementation of quality management system. Nah ini sangat penting. Quality management system adalah sistem bagaimana kita mengelola quality. Jadi intinya adalah ini. Jadi keseluruhan dari dokumen, quality manual, dan hal-hal yang terkait itu kita sebut sebagai quality management system atau sistem pengelolaan quality. Di sini ada understanding organization and organizational context. Terus kemudian 42 quality management system and process. Chapter 5 adalah leadership atau kepemimpinan. Nanti akan disebutkan seperti apa leadership and commitment, quality policy, company roles,
Employee Consultation and Participation. Chapter 6, Planning and Quality Requirements. Ini sangat penting berkaitan dengan proses pada saat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Baik itu mulai desain, melalui risk analysis, risk and opportunity analysis. Terus kalau ada perubahan dari rencana kerja, bagaimana mengaturnya. Terus juga quality requirements yang terkait dengan proses pekerjaan yang kita lakukan di PT Airing. Berikutnya adalah chapter 7, support. Nah, support ini terdiri dari resources atau sumber daya. Nah, sumber daya ini kalau menyangkut manusia harus memiliki kompetensi. Terus kemudian awareness. Awareness itu adalah kepedulian kita terhadap hal-hal yang terkait dengan support. Kemudian juga communication antara bawahan atasan, antara sesama atasan, sesama bawahan, dan bagaimana ini dikelola. Ini sangat penting. 7.5 documented information. Ini maksudnya informasi yang didokumentasikan. Informasi apa saja yang kita harus dokumentasikan. Dan itu ada yang bersifat rahasia, ada yang tidak rahasia. Itu akan dibuat suatu aturan bagaimana documented information itu akan dikelola. Lanjutnya adalah operation. Di dalam operation ini, di chapter 8, itu ada planning and operational control, products and services requirement, design product and service development. Ini sangat lengkap sebenarnya. Sebenarnya banyak hal yang belum dikerjakan oleh Airing, tapi kita taruh saja untuk mengantisipasi suatu saat bila Airing itu berkembang terus, maka ini semua akan kita maksimalkan. Production and provision of services, jadi provision atau penyediaan untuk mensupport produksi dan services itu harus disiapkan. Control of non-conformance output ini sangat penting. Kalau ada output yang non-conformance, tidak sesuai, maka harus diproses. Nah, prosesnya itu yang disebut control of non-conformance output. Kemudian change management, readiness to anticipate emergency. Oke, berikutnya adalah chapter 9, performance evaluation. Tentu saja performance dari perusahaan harus kita evaluasi. Monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Ya, kita harus monitor. Salah satu cara memonitor adalah dengan internal audit dan manajemen review. Output dari kegiatan internal audit dan manajemen review ini yang akan digunakan untuk melakukan performance evaluation. Nah, ini chapter yang terakhir, chapter 10, improvement. Ini ada general, penjelasan umum. Terus kemudian non-conformance and corrective action. Jadi kalau kita bicara improvement, kita harus bicara ketidaksesuaian dan bagaimana corrective action itu dilakukan. Terus kemudian required documented information. Nah, seluruh proses improvement, bahkan proses yang lain pun harus didokumentasikan. Nah, selanjutnya adalah continuous improvement. Jadi intinya itu sistem ini harus punya loop sehingga kita bisa melakukan suatu improvement. Kita harus punya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengecekan atau evaluasi, kemudian kita siapkan untuk continuous improvement, merubah rencana kita menjadi rencana yang lebih baik. Oke, sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi. Oke.